Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Allah paring rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Dan kali ini Mbah Mul ingin menjelaskan tentang perbedaan dari perewangan, ilmu, dan karomah. Nah, kita tidak akan bahas secara mukjizat ya, mukjizat itu sangat tinggi. Tapi ini sampai ke karomah. Nah, apa bedanya dan apa hubungannya dengan manusia? Nah, akan kita bahas secara logika ya. Nah, pertama yang namanya perewangan. Kita ini ya, perewangan ini adalah suatu hal yang berhubungan dengan manusia dan makhluk gaib yang ada di sekitar kita. Jadi kita tuh nyambat. Jadi intinya kita memiliki suatu ikatan, suatu ilmuwan yang bisa nyambat. Nyambat itu dalam arti itu meminta pertolongan. Pertolongan dalam itu pertolongan secara teknis itu ya, bukan pertolongan yang sifatnya adalah meminta secara sembah itu ya, tetapi meminta secara teknis untuk suatu hal dan urusan. Nah, jadi makhluk halus atau makhluk gaib atau mungkin rijalullah gaib yang ada di sekitar kita, termasuk danyang, bisa kita minta tolong untuk melaksanakan hajat kita. Nah, itu namanya adalah perewangan. Yang kedua adalah keilmuan. Ilmu atau bukan aji. Aji adalah ilmu, suatu ilmu ya, suatu ilmu yang sifatnya adalah kodam dari suatu keilmuan yang dimasukkan lewat laku atau ritual ataupun pengijazahan lewat suatu perantara guru yang dimasukkan ke dalam diri. Nah, ini jadinya ilmu. Nah, jika ilmu ini sifatnya adalah nanti adalah lebih ke kanuragan, keilmuan yang sifatnya lebih ke personal ya, personal dalam arti seseorang langsung dengan suatu hal yang sifatnya media gaibnya. Bisa jadi milik goib ke doir, doir ke doir, atau main goib ke doir. Nah, agak metel ya. Nanti kan kita bahas ya. Terus yang ketiga adalah karomah. Nah, karomah ini adalah suatu keilmuan yang sifatnya kita dengan Gusti Allah dan sifatnya adalah bonus. Dan bonus ini sebenarnya kan bisa diminta, tetapi lillahi ta'ala. Nah, ini susah karena tataran ini adalah tataran pada ahli ibadah. Sebenarnya ada yang berpendapat bahwa karomah itu bisa diturunkan, tetapi wallahu alam apakah benar itu karomah dari Gusti Allah, kita tidak tahu. Wallahu alam. Yang banyak yang disebut ladun nih, wallahu alam, Mbah tidak akan komentar ya, tetapi nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dulu satu yang namanya perewangan. Perewangan ini sering ya, perewangan ini hubungannya adalah ini kalau enak zaman sekarang itu mungkin yang paling receh nih. Paling receh itu adalah nyambat dari suatu ilmu gaib, bukan ilmu gaib ya, sosok gaib ataupun beberapa ataupun banyak untuk melaksanakan suatu hajat kita. Ya, jadi kita punya komando untuk memerintah atau minta tolong kepada beberapa atau mungkin banyak atau mungkin danyang atau mungkin yang ada di situ untuk melaksanakan hajat kita, terutama adalah sisi makhluk halus ya. Ini biasanya digunakan makhluk halus sama makhluk gaib ya, wallahu alam. Nah, sering yang dijadikan seperti ini adalah ya nyambat untuk ya kalau orang dulu ya pindah tempat. Zaman dulu kan ada pindah candi, pembuatan candi ya, terus yang kasar-kasar itu ya, pembuatan bara, pindah suatu tempat, mengangkat dan sifatnya lebih yang buruk ini kan biasanya untuk menyakiti orang ya, santet ya, itu mengirimkan ilmu lewat perantara makhluk gaib bahwa ini bawa paku dimasukkan ke orang. Nah, itu medianya adalah itu. Makanya kan bayangkan itu perewangan atau perdanyangan. Tapi Mbah tidak setuju kalau itu adalah ilmu buruk, karena semua ilmu kembali kepada penggunanya. Nah, itu yang kedua adalah ilmu atau aji-aji. Nah, aji-aji ini adalah ilmu yang dimasukkan kepada diri seseorang lewat perantaraan khodam ilmu yang sifatnya sesuai dengan apa yang diminta, dan nantinya adalah menjadi suatu hal yang sifatnya bisa kanuragan, bisa katigdayan, bisa kebatinan. Nah, ini tergantung nanti sifat yang diminta. Nah, ini biasanya melewati suatu tataran atau laku atau pengijazahan dari ilmu dari suatu guru lewat laku ya. Laku ini adalah pengembelengan, juga bisa lewat puasa, ritual yang pasti harus dibimbing oleh guru. Ada yang bisa datang sendiri, bisa karena memang dia punya keturunan atau mungkin terah atau mungkin yang dikatakan sebagai talenta dari leluhurnya
bisa. Nah, ilmu ini kan banyak sekali lah. Nah, nanti sudah bahas dulu di video-video bahas sebelumnya tentang suatu keilmuan itu, dan nanti kan sifatnya lebih ke personal dan sifatnya lebih ke hal yang sifatnya kesaktian, ketikdayan, dan bisa untuk apa aja. Dan itu ya tidak mbak rekomendasikan, karena nantinya malah jadi berangas. Nah itu deh. Yang ketiga ini adalah tingkatannya lebih tinggi, adalah karomah. Karomah sendiri adalah ilmu yang datang dari Gusti Allah karena ketakwaan, dan ini sifatnya adalah bonus. Makanya banyak yang dikatakan itu ilmunya laduni, dari sisiku. Nah, laduni ini sebenarnya kan tidak diminta ya, karena memang dari Gusti Allah karena ketakwaan. Ketakwaan ini membawa suatu bonus keimanan yang sifatnya jadi kelebihan. Kelebihan ini yang diberikan karena ketakwaan ini sebenarnya kan restu dari Gusti Allah ya, restu dari Gusti Allah atau Tuhan, satu keilmuan, dan nantinya menjadi bonus. Seumpama gini, bisa menyembuhkan, bisa mengetahui, bisa meruqyah, bisa yang lain, merusak durwinara tanpa belajar bisa. Ya, itulah yang namanya ilmu hikmah atau karomah atau laduni. Tetapi banyak juga yang mengatakan ini bisa diturunkan dari suatu guru, wallahu alam. Memang ada metodenya, tetapi tidak akan bahas ya, karena itu lebih ke personal dan lebih ke teknis ya. Terus ilmu hikmah ini sebenarnya ada lebih tinggi, yaitu mukjizat, tapi mukjizat ini adalah tingkatan dari para nabi. Nah, Mbah tidak akan bahas karena nanti itu sudah berbeda. Jadi akan hanya membahas tiga tadi ya, antara perewangan, ilmu atau aji-aji. Yang ketiga adalah mukjizat, karomah ya, karomah atau yang dinamakan laduni. Nah, sumbernya sama, jadi menggunakan media gaib. Nah, media gaibnya ya levelnya beda. Levelnya ini dari bawah, menengah, sampai yang paling atas. Nah, jenengan mau yang mana? Nah, kalau Mbah lebih suka bonusnya deh. Jadi Mbah beribadah karena Gusti Allah dan memberikan suatu kepada Gusti Allah bahwa hamba adalah orang yang beriman, dan dari keimanan itu ada suatu kelebihan. Kelebihan itu adalah kelebihan yang diberikan Gusti Allah karena bonus dari keimanan itu. Nah, itu susah tadi ya, karena manusia punya nafsu. Nah, yang pasti jangan meminta, tetapi kita kerja dulu untuk Gusti Allah agar dibukakan rahmat dan pintu berkahnya. Nanti biar Gusti Allah yang memberikan. Nah, itulah kunci dari ilmu hikmah atau karomah atau laduni. Nah, tergantung nanti prakteknya membaca apa, sampai berapa, ibadah apa. Nah, itu lebih ke teknis ya, kita akan bahas nanti. Nah, tapi sebelumnya perlu diketahui bahwa ilmu apapun pasti ada media gaib yang menyertai, dan itu semua adalah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang lain. Nah, gitu dulu ya, akan kita bahas nanti lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.